Sabtu, 2 Desember 2023, jadi hari yang kelam bagi keluarga Iwan Irawan dan Trisna Marliani. Warga Jalan Dr. Semeru, Kota Bogor ini kehilangan FW, putri satu-satunya, karena dibunuh RA, kekasihnya sendiri. Polisi kemudian menangkap tersangka RA, pemuda 20 tahun ini ditahan di Mapolsek Bogor Barat. Tragisnya, Iwan menemukan jasad anaknya disembunyikan tersangka di sebuah ruko kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya. Lantas, bagaimana kasus pembunuhan keji ini bermula? Minggu siang, 3 Desember 2023, dari pemeriksaan polisi, diketahui selama 2 hari, tersangka RA menyembunyikan mayat perempuan berumur 21 tahun itu sebelum akhirnya ditemukan. Dari hasil otopsi, ada sejumlah luka lebam di bagian kepala dan wajah korban. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum di kawasan Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor. Ibu korban, Trisna Marliani, menyebut putrinya dan tersangka berpacaran sejak Januari 2023. Di mata keluarga korban, tersangka selalu bersikap sopan dan ramah. RA bahkan mempekerjakan Iwan Irawan, ayah korban, sebagai juru parkir di ruko yang dikelola keluarganya. Tetapi, RA pun dikenal memiliki rasa cemburu yang besar. Menurut Trisna, 3 hari sebelum pembunuhan terjadi, tersangka mendekam di sel Mapolsek Bogor Barat karena menganiaya teman kerja korban yang dituding mendekati korban. RA dibebaskan setelah kasus itu berakhir damai. Kalau kekerasan sama anak saya, belum ya. Anak saya nggak cerita kalau dia itu kasar, main tangan. Tapi kalau mungkin melampiaskan kekesalannya dia ya sama barang mungkin. Tapi kalau misalkan ke anak saya enggak, anak saya belum pernah cerita gitu. Kamis malam 30 November 2023, usai bertemu di kafe di kawasan Bogor Tengah, Kota Bogor, RA mengajak korban ke sebuah hotel di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Sejak saat itu, korban hilang kontak dengan keluarga. Ibu korban menyebut, ia dan suami mencari korban hingga ke seluruh penjuru kota. Keluarga pun menanyakan keberadaan FW kepada tersangka, orang terakhir yang diketahui bersama korban. Melalui aplikasi percakapan kepada keluarga korban, tersangka berdalih sudah mengantar FW pulang ke rumah. Kata tersangka, Wulan udah dianterin pulang malam 1:30 sampai depan rumah katanya. Terus saya bilang kan, nggak pulang sampai saat ini, Wulan belum pulang. Nah dari situ WA-an aja sama tersangka itu. Tetapi pada Sabtu 2 Desember 2023, kepada ayah korban, RA justru berbohong dengan menyebut bahwa FW mengalami kecelakaan dan terjatuh dari sepeda motor. Aku bilang, sambil nangis sambil cerita saya, bilang maafin aku katanya, ini Wulan jatuh dari motor. Kata saya, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kan saya berpikiran bahwa Wulan tuh baik-baik aja, cuma istilahnya jatuh doang yang wajar lah gitu ya. Terus Wulan sekarang di mana? Ada di dalam ruko kata dia. Tak disangka, jasad FW ternyata disembunyikan tersangka di dalam ruko tempat Iwan bekerja. Selasa 5 Desember 2023, Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso menyebut pada Jumat dini hari 1 Desember 2023, FW dan tersangka RA sempat cekcok di dalam kamar hotel. Pemicunya, RA meminta hubungan mereka diakhiri, namun korban menolak. Karena korban berteriak, tersangka membekap mulut korban sehingga FW meninggal dunia karena kehabisan nafas. Setelah tidak bernafas atau setelah lemas, kemudian tersangka tidur di samping dari korban. Mulai jam 1 dini hari Jumat sampai dengan jam 4 dini hari. Jam 4 dini hari, tersangka bangun, kemudian melihat korban masih dalam kondisi lemas dan diperkirakan meninggal dunia. Dengan sepeda motor miliknya,
RA dan seorang teman membawa mayat korban dari hotel. Kala dipergoki petugas hotel, RA sempat beralibi dengan menyebut korban sedang mabuk minuman keras. Kepada temannya, RA kembali berbohong. Bukannya mengantar jasad FW ke rumah orang tuanya, RA malah menyembunyikan jasad korban di ruko. RA kini dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.